Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya jujur guys. aja guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. Yes guys, kita bakal melihat daripada channelnya Starting 11 yang mana timnas Indonesia makin ngeri ya. Para rival mulai ketakutan. Oh, ini benar. Yes, benar. Ini nggak kita nafikan guys ya. Apalagi negara tetangga juga ya. Yes, Lagi lagi-lagi guys. bila kita lihat tuh macam wah. Itu Indonesia benar. sudah menaik. Jadi guys, mari kita lihat gimana nih timnas Indonesia makin ngeri nih. Dalam 3, 2, 1 and go. Tapi benar guys. Mungkin dahulu tuh bisa lah ya, sekarang ini antusiasme menonton timnas Indonesia yang sedianya pelan-pelan mulai redup dan bahkan menuju padam, kini menyala lagi. Nah, Keyakinan bahwa menyala timnas lagi, guys. Indonesia akan menjemput kejayaan mulai ditanam di otak masyarakat setelah PSSI konon sudah dikelola oleh orang yang tepat. Ini orang yang tepat, Pak. Ini Erick benar-benar Thohir luar memang biasa ya. politisi dan Pak Erick Thohir pebisnis, ini memang tapi setidaknya citranya sebagai orang yang paham sepak bola dalam tanda kutip sudah benar-benar merasuk ke setiap pikiran pecinta timnas Indonesia. Betul. Apalagi terobosan-terobosannya untuk timnas, seperti memanggil pulang para pemain keturunan membuahkan hasil positif. Kolaborasinya dengan Sinteyong, pelatih yang cenderung simpel dan pragmatis, membuat timnas Indonesia yang dulunya diremehkan kembali disegani. Malahan, timnas Indonesia yang permainannya makin ngeri mulai membuat para rivalnya ketakutan. iya. Mengapa demikian dan bagaimana para rival itu memandang bahwa timnas Indonesia lawan yang sulit? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Faktor paling kelihatan mengapa timnas Indonesia disegani lagi dan bahkan ditakuti adalah karena keberadaan pemain diaspora atau keturunan. Ide Sinteyong untuk menemui para pemain keturunan yang jauh dari Liga Pesakitan Keturunan idea ternyata Sinteyong, didukung guys. penuh oleh PSSI dan bahkan pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Segera para pemain keturunan pun dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Shane Patinama, Justin Hapner, Tom Haye, Nih, Justin Rafael Hapner nih, Strijk, luar biasa juga. Jai Itses, Nathan Noel Romejo, hingga Ragnar Oratmangun semuanya berhasil dibujuk untuk pindah ke warganegaraan. Jangan lupakan juga Elkan Bagot yang strategi penting, kecintaannya pada Indonesia mendorongnya untuk memilih kewarganegaraan Indonesia ketimbang Thailand maupun Inggris ketika usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih kewarganegaraan. Para pemain tadi menjadikan permainan timnas Indonesia mulai mengesankan, tertata, rapi, dan solid. Selain itu, para pemain yang ditempa lewat iklim sepak bola yang sehat memberi pengaruh signifikan pada pemain yang masih bermain di Liga Kungfu Indonesia. Alhasil, para rival pun iri dan memandang timnas Indonesia sebagai kekuatan yang sulit ditaklukkan. Salah satunya adalah Vietnam. Vietnam yang dulunya begitu perkasa dan sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia kini bernasib sebaliknya. Negeri Nguyen belakangan ini Setuju, malah guys. takut terhadap timnas Indonesia.
Sebelum bersua di ajang kualifikasi Ini Piala pasti Dunia membuatkan 2026 Maret negara lalu, tetangga Federasi ketar-ketir nih, Sepak guys. Bola Vietnam mengatakan dengan jujur Siapakah bahwa tetangga itu, pelatih guys? Philippe Trouzier kala itu sudah lebih dulu cemas sebelum menghadapi timnas Indonesia. Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu yang bilang begitu. Katanya ada beban berat yang dipanggul di atas pundak ex-pelatih Olimpik Marseille tersebut. Mengingat timnas Indonesia selalu menjadi mimpi buruk buat Trouzier. Hasilnya kita semua Selalu tahu, menjadi mimpi Trouzier buruk, akhirnya dipecat setelah digasak Indonesia 2 kali. Ini Gila, kita puas hati, guys. Selain Trouzier Ini dan kita puas Federasi hati. Sepak Bola Vietnam, bek mereka Doi Dunman juga ketakutan menghadapi timnas Indonesia, terutama saat mesti berlaga di hadapan puluhan ribu pasang mata di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yes. Belum selesai, media-media Vietnam yang sering melontarkan cywar jelang laga melawan Indonesia pun sebetulnya menyimpan rasa takut. Dilansir CNN Indonesia, media Vietnam Soha menulis, kendati kalah 1-3 atas Irak di Piala Asia lalu, timnas Indonesia masih ganas. Soha juga memuji kualitas kerjasama dan Iya. harmonisasi tim Indonesia serta Ini semangat benar-benar juang jatuh para di tangan yang pemainnya. benar ya, Pak Erick Thohir, guys. Jauh sebelum dikelola Oh, ini lagi, Sinteyong, guys. Malaysia hampir selalu berada di atas Indonesia soal trofi terutama. Saat Indonesia belum mampu membawa pulang piala AFF, Malaysia sudah melakukannya. Namun musuh bebuyutan Indonesia itu kini Yes. bergidik ngeri melihat betapa Benar. mewahnya timnas Indonesia. Beda sudah, guys. Media Sangat Malaysia berbeda, juga guys. menyoroti kesuksesan program pemain keturunan timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan grade A yang bahkan hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya membuat Malaysia iri. Selain itu, Malaysia juga ketar-ketir mengetahui bahwa Indonesia tak libur menaturalisasi pemain keturunan. Salah satu yang membuat mereka takut adalah kedatangan Jai Itzes. Media-media Malaysia termasuk Makan Bola sampai-sampai mengikuti proses naturalisasi bek Venezia tersebut. Tidak hanya perkara pemain keturunan, keberadaan Sinteyong di timnas Indonesia juga membuat Malaysia cemas. Sekalipun sudah mendatangkan bekas atasan Sinteyong, ya, Malaysia memang mendatangkan Kim Panggon, mantan petinggi Federasi Sepak Bola Korea Selatan, sekaligus mantan bosnya Sinteyong. Namun, Panggon malah tak bisa menahan diri untuk memuji kehebatan Taeyong. Iri hati yang terlanjur mendarah daging bahkan membuat Malaysia akhirnya meniru langkah timnas Indonesia untuk memburu pemain keturunan. Akan tetapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Waduh. Benar. Semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan dan Thailand. Wah, ini Kalimat sombong amat. satir itu muncul karena Thailand timnas memang, guys. Indonesia bisa punya kans menang siapapun lawannya kecuali Thailand. Waduh. Secara head to head, Thailand selalu merepotkan timnas Thailand Indonesia. ini, guys. Sudah Biasa, 25 guys. kali gajah perang menggilas Indonesia dari total 37 pertemuan. Bahkan sejak terakhir kali menang tahun 2016, Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand lagi. Akan tetapi baru-baru ini rasa khawatir di tubuh Thailand akan timnas Indonesia justru mulai meletus. Sederet pemain keturunan berkualitas yang ada di timnas Indonesia menyilaukan mata Grade Thailand. A ini, guys. Sehingga mereka pun mulai mengambil langkah untuk menjiplak cara Indonesia. Dilaporkan media Thailand Tetau 27 seperti dikutip Okezone, Thailand mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mereka sudah dapat satu, namanya Eric Kal, pemain keturunan Thailand Swedia. Namun Kal masih enggan membela timnas Thailand. Dia Pemain masuk yang ke Indonesia, memperkuat guys. Ada yang klub satu tuh, GF guys. di Liga Utama Denmark itu masih yakin Selesa kalau dirinya rasanya. bakal dipanggil oleh timnas Swedia. Jadi, harapan untuk mengikuti jejak timnas Indonesia dengan pemain keturunan untuk sementara masih sulit diikuti oleh Thailand. Di sisi lain, supporter Thailand juga mulai cemas jika status Raja Asia Tenggara akan pindah dari Thailand ke Indonesia. Bagus juga kalau itu beneran terjadi. Betul, Ya betul. nggak, Amin, followers? guys. Amin. Tidak mudah memahaminya, tapi inilah yang terjadi. Ini Irak realitas. memang mengalahkan Indonesia di laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor mending WO 5-1. Namun,
Irak tak bisa begitu saja mencabut kewaspadaannya pada timnas Indonesia. Itu karena pasukan Sinteyong sedang menyusun kekuatan baru dengan tambahan sejumlah pemain keturunan. Sinteyong dan PSSI telah menyiapkan nama-nama baru yang sebelumnya tidak ikut kala timnas Indonesia terkapar di Basra. Media Irak, BNN Network, sebagaimana dikutip Okezone menyebut, timnas Indonesia diperkuat pemain yang memiliki kekuatan dan fisik mumpuni seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama hingga Rafael Strike. Media ini juga menyebut kalau skuad Garuda saat ini menjadi yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Media Irak lainnya, Irak Football Gallery, bahkan tak segan untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia, kata mereka, akan satu grup dengan Spanyol dan Argentina. Namun, terlepas dari timnas Indonesia yang mulai disegani lagi dan ditakuti para rivalnya, walau bagaimana, penting untuk tetap ilmu padi, abangku. Yes. Oh. Setuju guys. Terima kasih Semakin buat tinggi, starting semakin 11 tunduk network, ya. guys. Yang penting apa yang kita nampak di sini bukan saja para rival ini mula ketakutan, tetapi itulah dia hakikatnya bahwa macam mereka ini selalu memperendahkan Indonesia dahulunya. Tapi kali ini, nah mereka yang ketar-ketir juga guys. Masuk negara-negara jiran juga. Iya Nah, benar, negara tetangga ya. iya benar. Benar guys. Tapi itulah ya bagi saya ialah terus support ya, doa ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya bukan saja Indonesia, sebenarnya tim-tim Asia sebenarnya kita bersatu padu ya sebenarnya untuk bersaing di dunia ini ya. Dan juga harusnya ada peningkatan ya, karena bagi aku apabila Sinteyong dan juga Pak Erick Thohir ini gabungan yang sangat mantap ini guys ya. Mereka melahirkan grade A pasukan yang sangat luar biasa. Orang panggil elite lah ya, elite group lah ya. Mereka akan bikin satu yang bukan nggak dipandang Asia ini ya, tapi impian mereka itu mereka melihat ke depan, bukan untuk Piala Asia atau apa ya, tapi mereka melihat untuk Piala Dunia sebenarnya ya. Mereka bakal memecahkan sesuatu ya untuk mereka lihatkan kepada dunia dan menjadi legendaris. Nah, gitulah ya pandangan negara lain terhadap Indonesia itu guys. Ya. Ini sebenarnya Sinteyong dan juga Pak Erick Thohir ini apa yang aku lihat mereka ada kesemuanya itu. Tinggal kita support, doa dan juga berikan sepenuh hati kita untuk support timnas itu. Gitu guys ya. Jadi ini nggak perlu kita bahas panjang karena kalian juga ada pendapat sendiri. Sila komentar seperti biasa ya. Insya Allah kita akan baca satu persatu nanti. Nah, tapi buat masa ini mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan insya Allah kami akan yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.